Kisah tentang seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat merindukan Rasulullah dan Rasulullah pun sangat merindukannya. Ini kisah tentang Bilal bin Rabah. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat membuat Bilal bin Rabah tak mampu lagi untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, kata Bilal. Abu Bakar berkata, tidak bisa wahai Bilal. Bagaimana mungkin aku bisa menurunkan derajat yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah, kata Abu Bakar. Bilal berucap lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, apa alasanmu, wahai Bilal? Maka Bilal bin Rabah pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan melihat ke makam Rasulullah, melihat ke arah menara lagi, dan Bilal berkata, Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan Rasul waktu sholat, atau Rasulullah yang datang ke rumahku dan Rasulullah mengatakan Bilal waktu sholat, dan kami berjalan bersama menuju masjid, dan sebelum aku memandangkan azan, aku melihat wajah Rasulullah terlebih dahulu, dan Rasulullah tersenyum kepadaku. Aku melakukan itu bersama Rasulullah berulang-ulang kali setiap hari, dan kini bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu tanpa Rasulullah di sampingku, kata Bilal bin Rabah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah pun memutuskan untuk tinggal di Syam karena sudah tidak tahan lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam, hingga suatu ketika Rasulullah menemuinya dalam mimpinya, dan Rasulullah berucap kepada Bilal, Bilal, alangkah gersangnya hatimu, wahai Bilal. Alangkah keringnya hatimu, wahai Bilal. Sudah lama engkau tidak bertemu denganku, sudah lama engkau tidak menjumpaiku. Tidakkah ada rasa rindu dalam hatimu kepadaku, wahai Bilal, kata Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah terbangun dari tidurnya dan ia menangis sekuat-kuatnya. Saudara-saudari Bilal bertanya, kenapa engkau ini, wahai Bilal? Apa yang terjadi kepadamu, wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, saudara-saudariku, Rasulullah menemuiku dalam mimpiku, saudara-saudariku. Rasulullah katakan hatiku mati, hatiku gersang karena aku tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kata Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah maka saudara-saudaranya berkata kepada Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan mengacu untanya menuju Madinah. Dan di sepanjang perjalanan, ia menembus siang dan malam, ia menembus panas dan hujan. Dan ketika ia masuk di kota Madinah, ia melihat ada kenangan Rasulullah di sana. Dan ketika ia masuk di pintu gerbang kota Madinah, ia melihat ada wajah Rasulullah di sana. Ada wajah Rasulullah di setiap bangunan yang berada di kota Madinah. Maka semakin berteteslah air mata Bilal saat itu. Maka Bilal bin Rabah pun berlari menuju makam Rasulullah. Dan ketika sampai di makam Rasulullah, Bilal bersimpuh, Bilal terjatuh pada makam Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, kata Bilal. Ia merasa rindu kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu ada seseorang yang menepuk bahu Bilal dan berkata, Bilal, engkau sudah kembali lagi ke sini, wahai Bilal. Maka Bilal bin Rabah melihat pemuda itu yang tidak lain hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Bilal bin Rabah pun memeluk Abu Bakar dan berkata, Abu Bakar, aku takut sekali, wahai Abu Bakar. Rasulullah menemuiku dalam mimpiku. Rasulullah katakan hatiku mati, hatiku gelap karena aku tidak pernah menjumpai Rasulullah. Aku takut Rasulullah meninggalkanku, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berusaha menenangkan Bilal dengan berkata, Bilal, air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Dan kau adalah sahabat yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Maka kembali lagi Bilal memeluk Abu Bakar dan berkata, betapa
Rasulullah, kata Bilal. Maka saat itu ada 2 orang anak kecil yang berlari menghampiri Bilal dan berkata, Bilal, wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah, kumandangkanlah azan lagi wahai Bilal. Azanlah wahai kakek Bilal, betapa kami merindukan azan wahai kakek Bilal. Maka Bilal bin Rabah pun menatap kaki Husain yang mirip dengan kaki Rasulullah, melihat wajah Hasan yang mirip dengan wajah Rasulullah, dan Bilal memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah. Maka Bilal berkata, baik, aku akan memandangkan azan lagi, kata Bilal. Maka ketika masuk waktu sholat, orang-orang sudah tampak berbondong-bondong menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Bilal bin Rabah pun mulai memecah barisan dan menuju menara. Dan sebelum Bilal mengumandangkan azan, ia berusaha menoleh ke bawah, yang berharap ada wajah Rasulullah yang tersenyum kepadanya. Namun saat itu bahu Bilal pun bergoncang menahan sakit. Maka Bilal pun mulai berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apa yang terjadi? Seluruh orang-orang yang berada di masjid itu bergemuruh tangisan mereka, merasa rindu kepada Rasulullah. Suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Maka Bilal pun melanjutkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang berada di kota Madinah berbondong-bondong menuju masjid. Mereka berkata, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah diangkat kembali? Dan orang-orang yang berada di masjid menjawab, tidak, tidak. Itu hanya suara Bilal, itu hanya azan Bilal saja. Rasulullah telah wafat, kata mereka. Azan Bilal pun berlanjut. Asyhadu anna Muhammad. Dan Rasulullah pun jatuh pingsan. Rasulullah pun jatuh pingsan. Ia tidak bisa mengucapkan kata Muhammad. Ia tidak mampu mengucapkan kata Muhammad. Ia tidak bisa. Dan ketika ia terbangun dari pingsannya, ia mengatakan, lanjutkan azan, aku tidak bisa. Lanjutkan azan, aku tidak mampu, kata Bilal. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, aku merindukan saudara-saudariku. Maka sahabat menjawab, apa maksudmu wahai Rasulullah? Kamilah saudara-saudarimu, kami ada di sisimu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak, kalian bukan saudara-saudariku, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudara-saudarimu wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mengikuti sunnahku, mereka beriman kepadaku. Siapa itu kalau bukan kita wahai saudara-saudariku? Siapa itu kalau bukan kita? Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merindukan Rasulullah? Apakah lisan kita sudah bersolawat kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, terimalah solawat dari umatmu ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Demikianlah kisah kerinduan sahabat ini. Semoga mendapatkan pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.